Pada 13 April 2016, Sugianto Kusuma alias Aguan untuk pertama kalinya diperiksa KPK terkait kasus suap pembahasan raperda reklamasi di Teluk, Jakarta. Nama Aguan sendiri dikenal publik sebagai pendiri sekaligus pemilik salah satu konglomerasi properti terbesar di Indonesia bernama Agung Sedayu Group. Kedekatan dan relasi bisnisnya dengan para konglomerat dan pemerintah membuatnya sering terlibat dalam pembangunan infrastruktur negara dan proyek strategis nasional. Namun, di sisi lain, Aguan dan perusahaannya juga terseret beberapa kasus hukum seperti kasus suap reklamasi hingga dituding melakukan kriminalisasi terhadap aktivis. Sugianto Kusuma alias Aguan lahir di Palembang pada 9 Januari 1951. Sebelum menjadi salah satu taipan tersukses di Indonesia, Aguan memulai karir sebagai penjaga gudang di sebuah kantor perusahaan impor. Berkat kinerjanya yang baik, Aguan kemudian naik jabatan menjadi pengurus administrasi perusahaan. Menurut Tempo, nama Aguan mulai dikenal orang pada tahun 1970-an karena terlibat penyelundupan barang elektronik. Titik balik kehidupan Aguan terjadi ketika ia berkenalan dengan seorang pemborong bahan bangunan. Dari sana, Aguan mulai belajar banyak tentang bisnis properti hingga berani memulai bisnis sendiri dan membentuk Agung Sedayu Group pada tahun 1970. Awalnya, Agung Sedayu Group menjadi perusahaan kontraktor untuk ruko. Namun, rintisan bisnis itu mulai dikenal luas saat mereka menggarap pembangunan Harko Mangga II pada 1991. Selain berbisnis, Aguan bersama Tommy Winata membantu Bank Propelat milik ABRI yang berada di ambang kebangkrutan dan terancam tutup pada 1986. Aguan dan Tommy Winata akhirnya mengakuisisi bank ini, lalu berganti nama menjadi Bank Artagraha Internasional. Bagi Tommy, Aguan bukan hanya rekan bisnis, tapi juga saudara sekaligus senior. Tommy pernah mengungkapkan bahwa beberapa keputusan bisnisnya juga ia konsultasikan kepada Aguan. Kolaborasi bisnis keduanya pun berlanjut lewat pembangunan kawasan elit seperti Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, hingga kawasan SCBD. Dalam kurun waktu 5 dekade, Agung Sedayu Group menjadi kerajaan bisnis Aguan dan telah membangun puluhan hotel, mal, pusat hiburan, apartemen, dan perumahan di seantero Jabodetabek. Jejaring bisnis yang menggurita membuat Aguan menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Tidak diketahui secara pasti berapa total kekayaan Aguan. Namun, menurut Globe Asia 2018 saja, kekayaan Aguan diperkirakan mencapai 14 triliun. Kelindahan bisnis Aguan membuatnya lebih dekat dengan penguasa. Di masa pemerintahan Jokowi, Aguan banyak berkontribusi dalam beberapa proyek nasional, salah satunya IKN. Aguan menjabat sebagai Ketua Konsorsium Nusantara yang berisi kumpulan investor dalam negeri seperti Antoni Salim, Franky Wijaya, Pui Sudarto, Budi Hartono, William Katuari, TP Rahmat, Boy Thohir, Prajogo Pangestu, Eka Chandra Negara, dan Surya Jaya. Konsorsium pimpinan Aguan ini menyuntikkan investasi sebesar 20 triliun untuk pembangunan IKN. Orang yang sangat sibuk, sangat sibuk. Mau jauh-jauh ke sini, pasti juga mau nonton beneran enggak sih Nusantara ini. Bagus enggak sih Nusantara ini, pasti akan memastikan itu. Dan enggak mungkin beliau-beliau ini mau memulai dengan 20 triliun kalau enggak ada cuannya. Dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial, bukan. Datang menanamkan modalnya pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besar, dan itu wajar. Wajar. Nama Aguan juga berada di balik pembangunan Bandara Singkawang. Jokowi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Aguan saat meresmikan Bandara Singkawang pada 20 Maret 2024. Emiten properti Aguan, PT Pantai Indah Kapuk II, juga menggelontorkan dana 40 triliun untuk pengembangan Pantai Indah Kapuk II seluas 30.000 hektar. Dari total luas itu, 1.756 hektar diantaranya berstatus proyek strategis nasional untuk pengembangan Green Area dan Eco City. Sayangnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid justru mengungkapkan tata ruang kawasan PIK 2 bermasalah. Selain itu, Nusron menyebutkan 1.700 hektar lahan PIK 2 yang ditetapkan menjadi PSN, sebanyak 1.500 hektar diantaranya merupakan kawasan hutan lindung.
Tak sampai di situ, LBH Jakarta bahkan meminta PIK 2 dicabut dari PSN karena dinilai menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran HAM. LBH Jakarta menyoroti kasus kerusuhan di Teluk Naga yang berawal dari insiden kecelakaan truk tanah yang melindas kaki seorang anak. Truk tanah itu merupakan kendaraan untuk proyek pembangunan PIK 2. Sementara di pihak lain, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Yuris Raweai menegaskan PSN PIK 2 tidak bermasalah untuk dilanjutkan. Menurutnya, masyarakat sekitar mendukung proyek tersebut dan polemik yang sempat muncul ke publik hanya persoalan salah persepsi. Menurut teman-teman DPD ini masih bisa untuk dilanjutkan PSN di PIK 2 ini? Bukan harus dilanjutkan, itu proyek strategi nasional kok. Kita wajib dukung, DPD itu harus dukung. Oke? Kritik terkait PIK 2 memang kerap dilontarkan berbagai pihak. Salah satunya oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, yang menyoroti kecilnya harga ganti rugi atas tanah hingga penggusuran paksa. Kritik tajam ini berbuah laporan yang dilayangkan oleh Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang, Mas Kota, atas tuduhan menyebarkan berita hoaks. Selain Said Didu, pengamat tata kota bernama Marco Kusuma Wijaya juga pernah dilaporkan ke polisi menggunakan pasal UU ITE karena mengkritik pasir putih di PIK 2 yang diambil dari Pulau Bangka pada 2021. Presiden berganti, Aguan abadi. Saat ini, Aguan dan 5 konglomerat lain akan merealisasikan program 3 juta rumah gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Aguan telah mengeluarkan dana sekitar 60 miliar untuk membangun 250 rumah gratis di Kabupaten Tangerang bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Pada 2016, Muhammad Sanusi, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, ditangkap KPK karena menerima suap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, guna memuluskan pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta. Kasus ini kemudian menyeret beberapa nama besar, termasuk Aguan. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa bos PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan staf khusus Gubernur DKI Jakarta Suni Tanuwijaya sebagai saksi dalam kasus suap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Aguan diduga kuat turut berperan melobi anggota Dewan dalam pembahasan dan pengesahan raperda ini. Dugaan itu muncul setelah nama Aguan berkali-kali disebut dalam persidangan Arisman Wijaya. Agung Sedayu Group dan Agung Podomoro Land merupakan pemain lama yang sudah mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana kemudian reklamasi Teluk Jakarta ini sejumlah perusahaan pun kebagian jatah menjadi pengembang proyek reklamasi. PT Kapuk Naga Indah ditunjuk mengerjakan Pulau A hingga Pulau E, sementara PT Jakarta Propertindo Pulau F, kemudian PT Muara Wisesa Samudra Pulau G, lalu PT Taman Harapan Indah untuk Pulau H, dan PT Jaladri Kartika Eka Paksi mengerjakan Pulau I. Sementara PT Pembangunan Jaya Ancol kebagian Pulau J dan K, lalu PT Manggala Krida Yuda Pulau L dan M, lalu Pulau N akan dikerjakan oleh PT Pelindo, sementara Pemprov DKI Jakarta akan mengerjakan sisanya Pulau O, P, dan Q. Menurut penyelidikan KPK, Aguan disebut mempengaruhi legislator provinsi untuk mengesahkan undang-undang tata ruang tanpa ketentuan untuk peningkatan kontribusi lahan. Beberapa saksi bahkan mengklaim bahwa pengembang menawarkan jumlah berkisar antara 2,5 miliar sampai 5 miliar kepada setiap anggota DPRD yang memberikan suara yang sesuai. Akibat kasus ini, Aguan dan anaknya dicekal dan beberapa kali diperiksa oleh KPK sebagai saksi. Sementara Muhammad Sanusi dihukum penjara 7 tahun dan Arisman Wijaya dihukum penjara 3 tahun. Di masa Orde Baru, para Taipan selalu berusaha bermesraan dengan militer dan elit pemerintahan demi melindungi kepentingan dan memastikan kelancaran bisnis. Hal ini pula yang dilakukan oleh seorang pengusaha keturunan Tionghoa bernama Kuo Shofeng alias Tommy Winata. Kedekatan Tommy dengan petinggi tentara bukan sebuah rahasia. Sederet jenderal ternama diketahui memiliki relasi dengan Tommy. Berbisnis dengan tentara adalah modal awal Tommy menapaki karir hingga akhirnya dikenal sebagai salah satu konglomerat Indonesia yang dijuluki Raja Properti. Gurita bisnis yang menggeliat hingga persekutuan Tommy dengan elit politik meneguhkan pengaruhnya dalam perekonomian Indonesia. Namun, kiprahnya sebagai pengusaha kelas atas tak lepas dari tudingan keterlibatannya dalam beberapa kasus, skandal, hingga bisnis gelap. Kedekatan Tommy Winata dengan tentara sudah dimulai saat remaja. Pada 1970-an, Tommy mulai akrab dengan kalangan militer sejak dipercaya membangun kantor Koramil di Singkawang, Kalimantan Barat. Sejak saat itu, Tommy mulai banyak mengerjakan proyek militer dari membangun barak, sekolah tentara, hingga memasok kebutuhan tentara di berbagai daerah. Hal ini pula yang kemudian membuat Tommy akrab dengan banyak perwira tinggi TNI, seperti Jenderal Edi Sudrajat hingga Jenderal TB Silalahi.
Edi Sudrajat merupakan tokoh militer yang pernah menjabat sebagai KSAD, Panglima ABRI, dan Menteri Pertahanan. Sementara TB Silalahi merupakan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di masa Orde Baru dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di era SBY. Persekutuan Tommy dengan angkatan bersenjata berlanjut saat dirinya diminta membantu Bank Propelat milik ABRI yang berada di ambang kebangkrutan. Bank Propelat sendiri awalnya dimiliki oleh Yayasan Siliwangi. Sayangnya, bank ini mengalami kesulitan finansial dan terancam ditutup pada 1986. Tommy Winata dan rekannya, Sugianto Kusuma alias Aguan, kemudian mengakuisisi bank ini dan mendapatkan 60% saham. Sementara 40% sisanya dimiliki oleh yayasan milik ABRI bernama Yayasan Kartika Eka Paksi. Bank Propelat kemudian berganti nama menjadi Bank Artagraha pada 1989. Tidak hanya memiliki Bank Artagraha, Tommy kemudian juga membeli dua bank lain, yaitu Bank Arta Prima pada 1997 dan Bank Interpasifik pada 2003. Bank-bank ini kemudian dimerger menjadi Bank Artagraha Internasional. Selepas berkutat dengan bisnis perbankan, Tommy mulai melebarkan sayap bisnisnya di sektor properti. Pada 1990-an, Tommy yang berkongsi dengan yayasan militer mulai mengambil alih pengolahan Hotel Borobudur, membangun kawasan hiburan di Kepulauan Seribu dan Bali, hingga membangun mega proyek kawasan SCBD di Jakarta. Meski sukses membangun gedung pencakar langit di Jakarta, proyek-proyek Tommy juga beberapa kali mendapat perlawanan dari masyarakat. Pada 2012, PT Tirta Wahana Bali Internasional, anak usaha Artagraha, merencanakan proyek reklamasi dan pembangunan fasilitas mewah di kawasan Teluk Benoa senilai 30 triliun. Proyek fantastis ini ditolak oleh masyarakat Bali karena dianggap bisa merusak lingkungan. Protes dan perang urat syaraf antara masyarakat dan pemerintah yang berlangsung selama bertahun-tahun itu akhirnya membuat proyek ini mandek sampai sekarang. Konflik hampir serupa terjadi di Pulau Rempang pada 2023. Bentrok antara aparat dan masyarakat terjadi saat pemerintah berencana memuluskan proyek strategis nasional pembangunan pabrik kaca kerjasama antara pemerintah dengan Xingyi Group, perusahaan asal Tiongkok, dengan nilai investasi triliunan rupiah. Proyek ini mendapat penolakan dari warga setempat karena akan menggusur kampung-kampung mereka. Hak pengelolaan lahan di kawasan tersebut dimiliki oleh PT Makmur Elok Graha, anak usaha Artagraha Group milik Tommy Winata sejak 2004. Awalnya, perusahaan Tommy ini diberi wewenang untuk mengelola Pulau Rempang sebagai kawasan pariwisata terpadu. Namun, rencananya terkendala akibat adanya indikasi korupsi pada 2007. Tommy sempat diperiksa Mabes Polri sebagai saksi dan menjadikan proyek ini terkatung-katung selama 16 tahun. Perusahaan Tommy juga pernah terlibat dalam mega proyek pembangunan jembatan Selat Sunda yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Proyek besar yang mulai digarap serius di pemerintahan SBY ini kemudian dibatalkan oleh pemerintahan Jokowi. Di masa krisis ekonomi hingga keruntuhan Orde Baru, bisnis Tommy tetap melaju dengan pesat hingga merambah ke sektor industri ekstraktif. Perusahaan milik Tommy pernah berencana berinvestasi di sektor perkebunan sawit dan pertambangan marmer di Morowali, Sulawesi Tengah pada 2003. Selain itu, Tommy juga pernah mendirikan perusahaan timah bernama PT Refinet Bangkatin atau PT RBT melalui Artagraha Network. Perusahaan ini menambang timah di Kepulauan Bangka Belitung sejak 2007 dan pernah menjadi salah satu produsen timah terbesar di Indonesia. Namun, pada 2016, Tommy memutuskan untuk menghentikan bisnis timahnya demi menjaga dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pelestarian lingkungan. Selepas itu, PT RBT dikelola oleh pihak lain dan kini bermasalah dalam dugaan kasus korupsi. Harvey Mois, salah satu pemegang saham PT RBT, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi komoditas timah. Komitmen Tommy dalam gerakan sosial dan pelestarian lingkungan dilakukan lewat Artagraha Peduli. Yayasan ini mengolah kawasan konservasi harimau Sumatera di Lampung dan menggandeng Cristiano Ronaldo dalam pelestarian mangrove di Bali pada 2013. Meski saat ini tak lagi berkongsi dengan yayasan militer, Tommy tetap menjalin hubungan dekat dengan para petinggi TNI. Beberapa di antaranya pernah menduduki jabatan penting di perusahaannya, seperti Jenderal TNI Gatot Nurmantio yang pernah menjadi komisaris utama Bank Artagraha dan Letjen TNI Gigi Syahnakri yang menjabat sebagai komisaris utama Bank Artagraha Internasional. Kedekatan Tommy juga terjalin dengan Hendro Priyono, Kepala BIN periode 2001-2004. Artagraha milik Tommy pernah menjadi agen tunggal pemegang merek Kia, PT Kia Mobil Indonesia. Hendro Priyono menjabat sebagai presiden komisaris, sementara anaknya, Roni Hendro Priyono, menjabat sebagai direktur perusahaan. Saat ini, Artagraha Network atau Artagraha Group menjadi salah satu konglomerasi besar di Indonesia yang membawahi sekitar 40 anak perusahaan yang bergerak di bidang properti, keuangan, perhotelan, pertambangan, media, telekomunikasi, dan lain-lain. Luasnya jejaring bisnis Tommy
menjadikannya sebagai orang terkaya di Indonesia ke-38 versi Forbes 2006 dan orang terkaya ke-50 versi Globe Asia pada 2018 dengan kekayaan sekitar 12 hingga 14 triliun. Anak-anak Tommy juga diketahui meneruskan jejak sang ayah sebagai seorang pebisnis. Aditya Prakarsa Winata berkecimpung dalam mega proyek gas Masela di Maluku. Andi Barata Winata menjabat komisaris di PT Electronic City Indonesia. Ada juga Panji Winata yang terafiliasi dengan PT Arta Metal Sinergi, anak usaha Artagraha Network. Perusahaan ini berencana berinvestasi di industri baja dan telah membangun pabrik bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan. Pada 2024, Panji Winata bersama Haji Isam bertemu dengan pedangdut Siti Rahmawati yang merupakan bakal calon wakil Bupati Polman, Sulawesi Barat. Mereka disebut membahas rencana investasi di wilayah tersebut. Kiprahnya sebagai konglomerat menjadikannya dekat dengan elit politik dan para jenderal. Namun, di sisi lain, Tommy juga pernah diterpa isu dan disebut menjadi dalang dari beberapa peristiwa kekerasan. Pada 2009, PT Kurnia Tama Sejahtera, anak usaha Artagraha, dituduh melanggar hak masyarakat adat Papua lewat pembalakan liar di hutan Papua, namun tidak memberi ganti rugi yang cukup. Perusahaan pembalakan kayu milik Tommy lainnya adalah PT Papua Satya Kencana yang berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni dengan area seluas 195.000 hektar. Kerajaan bisnis Tommy kerap kali ditimpa rumor yang tak sedap. Pada akhir 1990-an, Tommy dan sejumlah pengusaha lain disebut berperan besar dalam bisnis haram seperti perjudian, prostitusi, dan barang terlarang di kawasan Kepulauan Seribu. Semua tuduhan tersebut dibantah dan tidak terbukti. Tommy bahkan berjanji akan menembak kepalanya sendiri di hadapan anggota DPR jika memang terbukti mengendalikan bisnis haram. Pada 2003, Tommy diberitakan oleh majalah Tempo berada di balik kebakaran pasar Tanah Abang. Laporan Tempo ini menimbulkan kontroversi dan memantik serbuan dan penganiayaan wartawan Tempo oleh ratusan massa. Kasus ini kemudian dibawa Tommy ke meja hijau atas pencemaran nama baik. Gugatan ini dimenangkan oleh Tommy dan Tempo diwajibkan membayar denda 500 juta. Kejayaan imperium bisnis Tommy membuatnya mesra dengan elit pemerintahan, termasuk presiden. Kedekatannya dengan Megawati misalnya, terekam saat yayasannya menjadi sponsor program pasar murah dan pembagian sembako dalam rangka peringatan Hari Ibu pada 2014. Tommy sendiri pernah disebut memiliki hubungan khusus dengan keluarga SBY oleh beberapa media asing, termasuk The Age, media asal Australia. SBY disebut menerima gelontoran dana dari Tommy lewat perantara TB Silalahi. Pihak istana membantah keras tudingan ini dan menganggap berita itu sebagai sampah. Semua pihak yang disebut juga melayangkan protes dan bantahan. Sementara The Age bersikukuh bahwa laporan mereka berasal dari dokumen yang kredibel. Kedekatan Tommy dengan pemerintahan Jokowi juga terlihat jelas. Dari dihidupkannya kembali proyek Rempang, kunjungan Jokowi di perusahaan perikanan milik Tommy di Maluku, hingga dukungan Tommy